Hayo, siapa di sini yang gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Shopee, baik itu Shopee Paylater ataupun S-Pinjam? Nah, teman-teman tidak perlu khawatir berapapun hutang kalian, insya Allah akan aman. Jangan panik, jangan takut, jangan gegabah melakukan keputusan apapun, karena insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Cukup hanya lakukan hal yang akan kita bahas di dalam video ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini. Dan harapan saya video ini bisa setidaknya sedikit bisa memberikan manfaat dan setidaknya memotivasi teman-teman untuk bisa bangkit dan ya nggak usah terlalu takut dan terpuruk terkait masalah galbay di SPayLater ataupun S-Pinjam. Buat teman-teman yang mungkin video ini karena video ini akan diupload di bulan puasa, semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa bisa dimudahkan, dilancarkan, serta diberikan kesehatan juga agar bisa maksimal ibadahnya. Dan jangan lupa untuk berdoa karena di bulan yang penuh berkah ini barangkali doa-doa kita bisa dijawab oleh Allah SWT. Oke, kembali lagi ke SPayLater dan S-Pinjam. Sebenarnya apa sih yang kalian takutkan dari SPayLater dan S-Pinjam? Mereka memang terkesan perusahaan yang sangat-sangat besar. Ya, nama besar Shopee di belakangnya. Itu nggak serta-merta membuat pinjol itu jadi berbahaya. Semua yang legal di Indonesia itu sudah harus mengacu undang-undang. Ya, harus mengikuti surat edaran OJK. Nggak boleh melakukan tindakan sendiri, nggak boleh aneh-aneh, dan tentunya juga nggak boleh melakukan tindakan yang berlebihan dalam proses penagihan. Nah, konsekuensinya sebenarnya untuk masalah resiko galbay di Shopee itu nggak besar-besar banget kok. Mungkin akan menjadi masalah buat kalian yang memang pedagang di Shopee ya. Biasanya akun kalian akan dibekukan sementara dan nggak bisa diakses dan nggak bisa jualan. Tapi buat teman-teman yang orang biasa yang memang nggak punya toko, harusnya bukan sesuatu yang besar. Pertama, kalau kalian tinggalnya di luar Jabodetabek, di si Shopee itu hampir kemungkinan kecil sekali akan mendatangin kalian ke rumah untuk melakukan penagihan. Yang di Jabodetabek itu ya ada kemungkinan besar akan didatengin. Cuman masalah waktunya beda. Ya ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan bahkan 7 bulan pun masih banyak yang belum datengin kok. Ya mungkin bulan ke-8, ke-10, dan seterusnya karena ya memang situasinya banyak banget nasabah yang gagal bayar di SPayLater dan S-Pinjam. Ya, oke. Jadi kenapa kok kita tidak perlu takut? Ya kalian tidak sendiri, banyak di luar sana yang juga galbay dan sampai sekarang insya Allah masih aman-aman aja. Jadi udah banyak nih studi kasusnya, contohnya orang-orang yang aman-aman aja, bahkan ada yang utang 80 juta total SPayLater dan S-Pinjamnya, tapi tetap aman-aman aja. DC belum datang ke rumah malah, karena ya memang dia tinggalnya di daerah Jawa Timur ya. Jadi di Jabodetabek gimana? Saya rasa sih kalau di Jabodetabek dengan utang 80 juta udah pasti datengin ya. Nah, masalah datengin atau tidak, datengin itu bukan juga sesuatu yang harus kalian takuti loh. Didatengin itu juga sesuatu yang sebenarnya ya biasa-biasa aja. Memang tugas mereka untuk mendatengin kita. Kita nggak boleh takut, nggak boleh panik. Karena semakin kita takut, semakin kita panik, mereka akan lebih senang dan akan mengincar lebih dan lebih lagi dari kita. Ya, mulai ditekan, mulai nggak karu-karuan lah intinya. Pokoknya ya udah, jangan sampai teman-teman terlihat takut. Ya, ingat SPayLater dan S-Pinjam nggak sebesar Shopee-nya secara garis besar. Mereka ya harusnya secara nama company aja udah beda. Tapi memang satu holding yaitu ya Shopee Group gitu ya. Banyak lini bisnis usaha Shopee, ada yang Shopee Express juga untuk ekspedisi dan lain sebagainya. Jadi udah deh, nggak usah terlalu takut terkait masalah hal ini. Ya, jadi kalau teman-teman sekiranya teman-teman itu teman-teman sekiranya merasa khawatir, mendapatkan ancaman dan lain sebagainya, udah tetap tenang aja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada yang bisa membuat kalian terpuruk, nggak ada. Nggak ada yang membuat kalian di penjara, nggak ada. Karena ini masalah hutang, masalah perdata, dan nggak mungkin juga kalian ditangkap polisi, di penjara, itu bullshit sekali dan nggak mungkin. Bagaimana kalau dengan pengadilan, apakah kita bisa digugat? Jawabannya bisa, tapi sampai sejauh ini masih hampir tidak terdengar pinjol-pinjol yang menggugat secara perdata nasabah yang gagal bayar pinjol. Ya, karena prosesnya ribet guys. Prosesnya itu susah banget untuk melakukan gugatan, apalagi hutang-hutang pinjol rata-rata cuma 1 juta 2 juta. Tentu saja ya mungkin buat aplikasi pinjolnya itu nggak worth it ya. Jadi
Ya, itulah ya. Mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga teman-teman bisa sehat-sehat selalu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nggak perlu takut. Yang perlu kalian lakukan adalah ikhtiar, pasrah, bekerja keras, fokus dengan pekerjaan kalian. Masalah pinjol, lupakan dulu, kesampingkan dulu. Kalau nggak ada uang, galbe dulu. Nanti pelan-pelan kita kumpulkan duit untuk ngumpulin hutang pokoknya. Kalau udah kekumpul, nanti kalian ketika ditagih bisa negosiasi untuk pelunasan hutang pokoknya aja. Ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.